nanti bahwa akarnya ini, penyebabnya ini karena ini, sehingga nanti memudahkan kita dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan. Ya, kenapa kita harus memahami teori-teori kecelakaan kerja supaya jelas nanti variabel-variabel yang akan kita tentukan dalam investigasi kita nanti itu tidak salah, artinya terarah. Jadi teori ini mengarahkan kita untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang kita alami di lapangan dalam kaitannya dengan analisis kecelakaan kerja. Oke ya. Nah, tentunya ada sejumlah teori kecelakaan kerja yang harus kita pahami di sini. Ya. Sebenarnya teori-teori kecelakaan kerja itu di samping yang akan saya sampaikan ini, mungkin ada beberapa teori yang sudah kita pahami, ya, sebelum mendapatkan materi ini. Mungkin teman-teman peserta sudah dijelaskan tentang teori piramida. Pernah ya? Pernah mendapatkan informasi penjelasan tentang teori piramida. Ya, teori piramida itu menjelaskan tentang apalagi namanya, bahwa terjadinya peristiwa fatality itu ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian sebelumnya. Ya, mirip-mirip dengan teori domino. Kalau teori domino itu menjelaskan di sana bahwa ada mata rantai daripada peristiwa kecelakaan yang terjadi. Ya. Jadi kalau teori piramida itu bahwa dari setiap satu kecelakaan, dari setiap satu fatality yang terjadi akibat kecelakaan kerja, dari setiap satu luka berat atau cacat yang terjadi dari sebuah peristiwa kecelakaan, sebenarnya di dalamnya itu ada 10 kecelakaan ringan, gitu ya. Jadi kalau kita bikin sebuah apalagi namanya gambar segitiga, yang paling di atas itu, ya, kalau kita buat apa lagi namanya, potongan-potongan, yang paling atas itu, ya, kalau berdasarkan teori piramida kita tempatkan angka 1. Artinya apa? Dari satu peristiwa fatality sebenarnya di dalamnya itu sudah pernah terjadi 10 kecelakaan ringan. Jadi di bawahnya itu 10 kecelakaan ringan. Ya, seandainya saya bisa gambarkan, kalau saya di depan kelas ini saya gambarkan gitu tentang teori piramida. Tapi tidak apa-apa, nanti coba dibuka atau dicari di YouTube atau dicari di Google tentang teori piramida. Jadi dalam satu fatality itu sebenarnya di dalamnya sudah pernah terjadi 10 kecelakaan ringan. Nah, dari 10 kecelakaan ringan itu di bawahnya itu sebenarnya ada 30 kerusakan properti. Dari 30 kerusakan properti, sebenarnya di dalamnya itu ada 600 near miss. Ya, near miss itu hampir celaka. Atau sebenarnya ada 600 insiden. Jadi insiden itu mirip-mirip dengan near miss yang saya pahami, gitu ya. Kalau tadi satu fatality itu bisa kita nyatakan sebagai eksiden. Ya, 10 kecelakaan ringan itu ya sudah eksiden karena sudah menimbulkan kerugian. Kerusakan properti sebanyak 30 itu namanya juga eksiden. Jadi fatality eksiden sudah menimbulkan kerugian dalam bentuk properti sudah namanya eksiden. Termasuk kecelakaan ringan, luka ringan itu sudah eksiden karena sudah menimbulkan kerugian atau korban. Nah, jadi dari 30 kerusakan properti ini, di bawahnya itu sebenarnya di dalamnya itu sudah ada 600 near miss yang terjadi. Atau sudah ada 600 peristiwa insiden yang belum menimbulkan kerugian. Yang meskipun belum menimbulkan kerugian, sebenarnya bisa dinyatakan bahwa ini sudah merupakan sebuah peristiwa kecelakaan. Ya, tidak boleh kita pandang enteng ini peristiwa
peristiwa Nirmis. Tidak boleh kita pandang enteng juga ini peristiwa insiden. Jadi dari 30 kerusakan properti ini ya sebenarnya sudah ada Nirmis di dalamnya sebanyak 600 yang kita biarkan bertumpuk-tumpuk, yang kita abaikan itu, yang kita lalaikan itu untuk kita cari tahu apa yang menjadi penyebab timbulnya Nirmis ini. Karena kita pandang enteng barangkali sehingga apa yang terjadi ya kerugian. Dari kerugian ini bisa menyebabkan timbulnya fatality selanjutnya. Nah dari 600 Nirmis yang terjadi ini sebenarnya di dalamnya itu sebelumnya itu ada 10.000 peristiwa unsafe action dan unsafe condition. Ya. Jadi kalau kita mau menyimpulkan bahwa timbulnya fatality di tempat kerja itu karena ya adanya kondisi yang tidak aman dan perilaku yang tidak aman yang tercipta di tempat kerja yang kita tidak pernah pikirkan pengendaliannya. Nah tugasnya siapa ini untuk mengendalikan kondisi yang tidak aman dengan perilaku yang tidak aman? Tugasnya A3, tugasnya P2K3, tugasnya pengurus. Ya. Jadi kita ini perpanjang tangannya pengurus, bagaimana tercipta itu tempat kerja yang aman dan sehat. Karena namanya kita ahli K3 itu ya ahli dalam bidang keselamatan, ahli dalam bidang kesehatan kerja. Nah kalau kita dinyatakan sebagai ahli, berarti tugas kita adalah bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, bagaimana supaya tidak terjadi penyakit akibat kerja. Kan di situ poinnya, intinya, tugas kita. Nah ini yang dimaksud dengan teori piramida sana. Ada juga yang disebut dengan teori fenomena gunung es. Pernah dengar? Teori fenomena gunung es. Jadi teori fenomena gunung es itu menggambarkan besarnya kerugian yang timbul akibat kecelakaan itu. Ya. Kalau berdasarkan teori fenomena gunung es itu, ya mungkin di permukaan kita lihat sekilas bahwa peristiwa kejadian kecelakaan yang terjadi, yang pernah terjadi itu hanya mengakibatkan timbulnya biaya perawatan, timbulnya biaya pembayaran kompensasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya dari satu peristiwa kecelakaan yang terjadi itu, ya kalau kita mau tinjau lebih jauh ke dalam, sebenarnya banyak kerugian yang tidak terlihat daripada kerugian yang terlihat. Ya, inilah yang disebut dengan fenomena gunung es. Yang terlihat itu kelihatannya sedikit, tapi di bawah permukaan itu sebenarnya jauh lebih besar kerugian meskipun tidak terlihat, tidak tampak. Yang tampak saja sedikit, ternyata yang tidak kelihatan itu jauh lebih besar, malah bisa menjadi 5 kali lipat. Itulah yang disebut dengan fenomena gunung es. Misalnya apa? Biaya legal, biaya hukum, misalnya biaya pergantian alat, misalnya apa? Biaya lembur yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja untuk menggantikan tenaga kerja tidak masuk bekerja. Karena lembur itu harus dibayar, lembur itu harus diberikan. Nah, terkadang kita tidak sadar bahwa dengan tidak masuknya si A, si B akibat kecelakaan kerja yang harus digantikan oleh si C dan si D. Dia harus masuk bekerja untuk menggantikan itu, sehingga dia harus lembur. Ya tentunya yang lembur ini dikasih upah lembur. Ya. Apakah itu bukan merupakan satu bentuk kerugian? Masuk kategori bentuk kerugian, karena yang tidak masuk si A, si B ini yang tidak masuk bekerja, gajinya tetap terbayarkan. Ya. Si C, si D ini setelah mengerjakan tugas pokoknya di pagi hari sampai sore hari, dia harus lembur sampai malam, ya, untuk menggantikan pekerjaan daripada si A dan si B ini. Jadi itu kerugian semua. Kadang kita tidak sadar. Sehingga kalau kita memahami bahwa dalam setiap satu kecelakaan itu ada kerugian, ya bagaimana kita kendalikan supaya tidak terjadi kecelakaan itu?
Makanya pertanyaan saya tadi pagi dalam kaitannya dengan penghitungan FRSR, harapan kita apa sebenarnya dari frekuensi rate dan sampai frekuensi? Harapan kita tentunya nihil kecelakaan. Kita tidak berharap ada di angka 1, di angka 2, angka 3 dan seterusnya. Kita berharap 0, 0, 0 karena apapun yang dikalikan 0 di dalam rumus ini, ya tidak ada kasus kecelakaan, tidak ada jumlah hari yang hilang, maka hasilnya adalah 0. Kami dari pemerintah akan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang betul-betul nihil kecelakaan setiap tahun. Kami akan berikan itu. Kenapa? Karena produktivitas buat perusahaan itu. Kalau perusahaan ini bagus tingkat produktivitasnya, berdampak terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Bagus upahnya tenaga kerja, tidak ada pemotongan, ya malah meningkat terus upahnya, naik UMK, UMP mengikut, ya. Kemudian dikasih insentif. Jadi nilai daya beli masyarakat itu, karyawan ini bagus di pasaran. Tapi kalau upahnya bermasalah, menurun juga daya beli. Nah kalau bagus daya beli, berdampak terhadap pajak, ya. Bagus hidup di perusahaan, ya tentunya lancar pembayaran pajak. Nah kalau bermasalah perusahaan ini terkait penghasilan, ya berdampak juga tunggakan BPJS kesehatan, tunggakan terhadap BPJS ketenagakerjaan, tunggakan terhadap pajak. Itu yang terjadi itu dalam kaitannya dengan teori fenomena gunung es. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah sejumlah teori lain dalam kaitannya dengan teori-teori yang saya sampaikan tadi. Kita lihat ada yang disebut dengan teori kebetulan murni. Yang mana itu yang disebut dengan teori kebetulan murni? Bahwa teori menyatakan bahwa kecelakaan yang terjadi itu atas kehendak Tuhan. Jadi semua peristiwa kejadian yang terjadi itu tentunya atas kehendak Tuhan. Itu kita sepakat bagi kaum yang beriman, ya, hamba yang beriman itu terhadap pencipta, bahwa ada yang menciptakan, ada yang mengatur segala sesuatunya di muka bumi. Di mana peristiwa ini terjadi secara alami, tidak ada pola yang jelas dalam rangkaian peristiwa ini. Nah, kita bisa ambil contoh salah satu teori kebetulan murni ini, misalnya kecelakaan yang terjadi pada saat yang disebabkan karena bencana alam. Orang sementara bekerja, sementara sibuk bekerja di tempat kerja, tiba-tiba datang gempa. Ya, teringat kasus gempa bumi yang terjadi di Palu beberapa tahun yang silam. Itu banyak teman-teman kita yang bekerja di situ, bekerja di hotel, ya, meninggal karena tertimpa runtuhan bangunan hotel tersebut, ya. Teringat ada salah satu hotel di Palu namanya Hotel Roa-Roa, rata dengan tanah. Artinya apa? Banyak teman-teman kita yang meninggal pasca terjadinya peristiwa gempa bumi. Nah, inilah yang disebut dengan teori kebetulan murni. Jadi peristiwa kecelakaan yang terjadi pada saat orang bekerja, meskipun itu disebabkan karena bencana alam, bisa dinyatakan sebagai sebuah peristiwa kecelakaan kerja. Karena sementara bekerja, ya, runtuh bangunan. Sementara bekerja, ya, terjadi tsunami. Sementara bekerja terjadi likuifaksi. Inilah yang terjadi di Palu. 3 bencana berturut-turut itu yang terjadi di Palu beberapa tahun silam. Ya. Terjadi gempa di pukul 5, tidak lama berselang setengah jam muncul tsunami. Tidak lama berselang muncul likuifaksi, ya, hilangnya daya dukung tanah, sehingga apa yang ada di permukaannya itu tenggelam, ya, masuk ke dalam tanah. Nah, inilah yang disebut dengan teori kebetulan murni. Kemudian ada juga yang disebut dengan teori kecenderungan. Kalau teori ini mengatakan bahwa pekerja tertentu itu lebih sering tertimpa kecelakaan karena sifat-sifat pribadinya yang memang cenderung untuk mengalami kecelakaan. Jadi ada memang orang itu yang selalu mencilaka, kasarnya seperti itu. Kenapa? Karena
sudah ada standar operasional prosedur yang harus ditaati, tapi mereka tidak taati. Sudah dikasih APD, tapi dia tidak gunakan. Coba kita perhatikan di beberapa pompa bensin ya, di wilayah kita masing-masing. Sebenarnya pengawasan yang kami lakukan terhadap ya pengurus dan tenaga kerja ini sudah berjalan dengan baik. Cuman faktor perilaku sehingga pekerja-pekerja yang ada, operator-operator pom bensin yang bekerja itu kadang lupa, kadang lalai, kadang tidak ingat bahwa di sana ada sumber bahaya di sana. Ya, dia tidak pernah memahami bahwa pertalite, intinya bensin, ya, bahan bakar itu mengandung zat yang bisa menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan kanker, ya, kanker hirup sudah bisa mengganggu organ-organ tubuh. Mereka sudah difasilitasi masker sebenarnya. Jadi memang ada, seharusnya di pompa bensin itu bukan masker biasa, ya, harus menggunakan masker khusus itu karena ngeri-ngeri itu, ya, zatnya dikandung, ya, ada zat timbal dan sebagainya, itu resiko, ya, bisa menimbulkan penyakit. Nah, terkadang tidak diterapkan dengan baik aspek kesehatan bagi tenaga kerja. Mungkin juga pengurus ya tidak terlalu ketat atau tidak terlalu keras atau tidak ada kemampuan memaksanya itu, ya, terhadap pekerja yang melanggar SOP. Kalau saya, ya, yang namanya aspek K3 itu harus ditegakkan. Pengurus harus betul-betul memantau itu, ya, karena yang diharapkan oleh pengusaha itu adalah bagaimana produktivitas itu tercipta dengan setinggi-tingginya, tidak ada yang sakit akibat kerja. Nah, kalau SOP itu tidak ditegakkan, ya, disinilah kelemahan daripada pihak pengurus dalam penerapan K3. Nah, kalau SOP itu diterapkan, wajib dilaksanakan oleh pekerja, kasih sanksi, ya, kasih sanksi. Saya teringat dengan penerapan K3 yang berjalan di salah satu industri nikel yang ada di Sulawesi Selatan, ya, di mana perusahaan ini menerapkan 10 golden rule, ya. Kalau ada ketahuan salah satu pekerja yang melanggar salah satu daripada 10 golden rule ini, langsung PHK. Tidak ada lagi SP1, SP2, agak keras. Tidak ada surat peringatan pertama, tidak ada surat peringatan kedua, tidak ada surat peringatan ketiga. Keras memang, karena betul-betul perusahaan tambang ini menerapkan aspek K3. Langsung PHK. Ya. Kenapa saya tahu kemarin ada kasusnya ini? Karena ada pengajar yang masuk, dia tidak bisa menerima PHK yang dilakukan oleh perusahaan gara-gara tidak menerapkan satu peraturan yang sudah disepakati bersama-sama. Ya, namanya kesepakatan yang sudah kita sepakati, kalau kita tidak laksanakan itu ya hati-hati, ya. Kan kita sepakati kedua belah pihak antara pengurus sama pengusaha bahwa wajib kita laksanakan itu. Sudah diatur dalam perjanjian kerja, sudah diatur misalnya dalam peraturan perusahaan. Kemudian atau sudah diatur misalnya dalam perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan serikat pekerja, serikat buruh. Tapi pekerja melanggar yang sudah disepakati, ya wajar harus menerima sanksi. Nah, di sini lemahnya kalau pihak pengurus tidak menerapkan sanksi atau tidak mengatur sanksi dari norma-norma atau standar operasional prosedur yang harus dilaksanakan. Kasihan pengusaha sudah menyiapkan APD, menyediakan APD, sudah dibeli mahal-mahal, tapi tidak digunakan. Gitu ya. Sudah ada safety helmet, sudah ada safety shoes, tapi tidak dipakai. Kenapa? Dengan alasan berapa? Sudah dikasih masker, tapi yang pakai masker dagu, yang pakai masker jidat. Kebanyakan seperti itu. Seharusnya hidung yang pakai masker, tapi yang pakai masker jidat. Tapi yang pakai masker dagu. Memang di dagu ada lubang hidung, nih. Yang kita mau amankan ini bagaimana supaya tidak terjadi proses inhalasi masuknya apalagi namanya bahan-bahan kimia melalui proses pernapasan itu ngeri.
ya kalau kita tidak laksanakan. Nah, ini banyak peristiwa kejadian kecelakaan karena teori kecenderungan. Karena memang orang ini sifat-sifat pribadinya susah diatur. Ya, ada hasil penelitian yang dilakukan oleh H.W. Hendricks pada tahun 1928, kemudian menghasilkan sebuah rasio kecelakaan di tahun 1930, menyatakan bahwa peristiwa kecelakaan yang terjadi di muka bumi ini dari 75.000 sampel kasus kecelakaan kerja, itu penyebab tertingginya itu 88% disebabkan karena perilaku yang berbahaya yang dilakukan oleh teman. Jadi ada namanya unsafe action. Sedangkan kondisi tidak aman itu hanya 10% saja. 2%-nya itu di luar dari kuasa manusia itu. Jadi memang kalau kita mau memutus mata rantai sebuah peristiwa kecelakaan berdasarkan teori domino H.W. Hendricks, ya sudah, kita putus ya aspek perilaku ini yang paling utama, karena di sana paling banyak penyebab kasus kecelakaan yang terjadi. Ya. Nah, kemudian kita lihat teori 3 faktor utama, 3 main faktor teori. Kalau teori ini mengatakan bahwa penyebab kecelakaan itu karena faktor peralatan, penyebab kecelakaan itu karena faktor lingkungan kerja. Kata teori 3 faktor ini yang dinyatakan bahwa salah satu faktor terjadinya kecelakaan itu karena pekerja itu sendiri. Jadi ada 3 faktor penyebab daripada kecelakaan itu menurut teori 3 faktor, yaitu faktor peralatan, faktor lingkungan kerja, dan faktor pekerja itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan teori 2 faktor. Di mana teori 2 faktor ini mengatakan bahwa kecelakaan kerja itu disebabkan oleh kondisi berbahaya, unsafe condition, dan perbuatan yang berbahaya, unsafe action. Sudah dijelaskan oleh H.W. Hendricks bahwa 88% itu kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi di muka bumi ini itu disebabkan karena perbuatan yang berbahaya sebanyak 88%. Sedangkan kondisi yang tidak berbahaya itu hanya 10%. Gitu ya. Teori 2 faktor. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan teori faktor manusia. Di mana teori faktor manusia ini menekankan bahwa pada